Baik, teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nadia. Selamat pagi, Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas pelatihan ruang baca hari ini ya. Senang sekali bisa bertemu kembali. Gitu, yang sebelumnya sudah pernah ikut kelas pelatihan kami sebelumnya. Selamat datang di kelas MS Word hari ini. Kita sama-sama belajar membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis menggunakan MS Word. Tuh. Nah, mungkin sekarang sedang pekan UTS seperti itu ya. Selamat menempuh UTS buat teman-teman yang sedang UTS dan selamat juga bagi yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga dilancarkan sampai akhir. Amin. Begini, untuk lebih enaknya karena kita sistemnya pelatihan ini seperti sharing begitu ya. Jadi teman-teman bisa open video begitu biar nggak kayak saya bicara sendiri gitu kan. Boleh dibuka videonya. Nah, sip. Mas Maftuhan sudah, boleh yang lain? Mas Soleh, Mas Satria, ada Mas Mahir, Ferliana, Mbak Apriliani. Silakan dibuka videonya. Kita hari ini sistemnya sharing ilmu gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang mau langsung ditanyakan, bisa langsung aja motong saya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ketinggalan di step apa gitu, saya bisa langsung mengulanginya. Gitu. Nah, ini sistemnya kayak teman-teman kan mendengarkan dulu nih lewat Zoom. Nah, setelah itu kita kan praktek bareng-bareng nih di laptopnya masing-masing. Nah, itu nanti kita pelan-pelan aja biar sama-sama dengan tampilan yang sama gitu harapannya dengan saya. Biar saling mengikuti gitu. Nah, kemudian nanti di di tengah-tengah sesi nanti saya akan kirim daftar hadir ya. Teman-teman bisa isi link daftar hadirnya, itu nanti teman-teman bisa dapat e-sertifikat. Saya kirim ke email masing-masing. Jadi pastikan email yang dimasukkan itu adalah email yang benar gitu ya. Gitu. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, apa langsung kita ke menu utama? Oke. Saya mohon izin untuk share screen MS Word ya. Silakan teman-teman bisa dibuka Microsoft Word-nya masing-masing. Kebetulan saya Microsoft Word-nya menggunakan tahun 2010. Sebentar. Share screen MS Word. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Mbak? Sudah. Teman-teman sudah terbuka semua MS Word-nya? Iya, masih proses. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita santai aja. Jadi biar sama-sama mengikuti gitu ya. Saya ngikuti teman-teman ngikuti saya juga mengikuti teman-teman gitu. Jadi harapannya tampilannya kita itu sama nantinya. Sudah semuanya? Oke, kita mulai ya. Kita sebelum membuat daftar isi secara otomatis, nanti kita akan membuat setting-setting heading. Itu fungsinya nantinya akan secara otomatis begitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman kalau masih membuat daftar isi kan bab 1 pendahuluan titik 2 misalnya. Bab 2 tinjauan pustaka titik 8 gitu ya. Jadi masih manual pakai titik-titik. Nah, kita hari ini tidak perlu seperti itu. Nantinya kita akan membuat sebuah template yang teman-teman bisa rename itu sebagai template yang akan digunakan untuk penulisan-penulisan selanjutnya
Begitu. Jadi nggak perlu setting-setting lagi. Gitu ya. Nah, caranya yang pertama kita akan melakukan setting inci dulu. Nah, biar sama kita akan men-settingnya dengan sentimeter. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman sudah menggunakan sentimeter, akan munculnya seperti di layar saya ini ya, ada seperti 1, 2, 3, 4 ini sudah bentuk sentimeter. Tapi kita akan coba setting bersama-sama, silakan pilih menu file. Pojok kiri atas ada menu file, kemudian silakan pilih option. Kemudian ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa pilih yang advance. Kemudian di scroll ke bawah kita temukan kata display. Sini. Kemudian kita lihat yang show measurement in unit of centimeter. Jika masih menggunakan inci akan muncul inci seperti ini. Tapi silakan teman-teman ganti dengan sentimeter. Kemudian dipilih OK. Gitu. Saya ulangi ya. Pilih menu file pojok kiri atas. Kemudian pilih option. Kemudian pilih advance. Dan kita scroll ke bawah. Temukan pilihan display. Lalu untuk show measurement in unit of, silakan diganti sentimeter. Gitu. Pastikan kita sama-sama bergerak di sentimeter yang sama, gitu ya. Jadi bukan inci. Klik OK jika sudah. Nah, seperti ini kita sudah berupa sentimeter ya, teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan men-setting page layout-nya. Untuk atas, bawah, kanan, kiri, atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3, begitu ya. Silahkan pilih menu page layout. Di sini ada jajaran home, insert, page layout. Untuk top, bisa diisi angka 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. Seperti ini ya. 4, 4, 3, 3. Jika sudah, klik OK. Akan saya ulangi, pilihannya ada di page layout, kemudian pilih menu page setup, setting margin silakan diisi top 4, left 4, bottom 3, right 3. Sudah? Saya pengen tahu suaranya. Sudah. Sudah, oke. Mas Maftuhan? Iya, Mbak, sudah. Oke, sudah ya. Mas Mahir? Sudah, Mbak Apriliani? Semoga mengikuti juga ya. Kalau boleh di open video aja biar kita bisa enak saling interaksi. Baik, jika sudah kita klik OK. Nah, seperti ini dulu. Mari kita save sama-sama ya. File save as. Disimpan dulu di folder teman-teman masing-masing. Template daftar isi otomatis MS Word begini misalnya. Ini. Teman-teman bisa save sesuai kebutuhan masing-masing ya.
Oke, ini kita sudah membuat sebuah template. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan setting untuk keseluruhan halaman. Jadi harapannya keseluruhan halaman nanti kita nggak perlu setting Times New Roman lagi atau double spacing begitu. Nah, caranya bisa masuk ke home. Ya. Kemudian di sini ada beberapa tampilan normal heading ini ya. Kita nanti akan banyak kerjanya di sini. Nah, kita akan lakukan set normal dulu untuk keseluruhan halaman. Silakan dipilih yang normal ini. Kemudian klik kanan modify. Normal, kita format dulu Times New Roman ya. Kemudian fontnya 12. Otomatiknya warna hitam. Kemudian justify. Kemudian bisa 1,5 atau 2 double spacing, tergantung kebutuhan masing-masing, begitu ya. Oke. Kemudian ini ada panah menolak sama ada panah yang merekat gitu ya. Kita pilih ini supaya jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lain tidak terlalu jauh begitu. Silakan diklik, klik. Ini kan ada after 4 pt ya. Kita klik lagi sampai 0 pt. Nah, sampai habis seperti ini. Kemudian klik OK. Itu untuk keseluruhan halaman. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Untuk men-setting keseluruhan halaman, kita pilih yang normal. Kemudian klik kanan. Kita pilih modify. Nah, ini normal saja, tidak perlu diganti ya. Formatnya kita pilih Times New Roman. Fontnya 12. Warnanya otomatis hitam. Justify, rata kiri kanan ya. Oke. Double spacing bisa dipilih 1,5 atau double. Kemudian decrease-nya ini diklik sampai mentok, sampai 0 gitu maksudnya. Kalau udah, kita pilih OK. Sudah, itu untuk keseluruhan halaman. Nanti kita akan melakukan modify untuk heading 1, heading 2, sampai heading 5. Gitu. Memang stepnya banyak, teman-teman ya. Jadi, memang harus sabar untuk mengikuti kelas ini. Jangan sampai kelewat, karena nanti kalau kelewat juga susah gitu ya. Nah, kita mulainya dengan pelan-pelan aja. Kemudian kita akan membuat sebuah tulisan, misalnya halaman pertama itu kan diisi halaman depan, biasanya cover, begitu ya. Terus kita buat halaman berikutnya itu untuk daftar isi, kata pengantar, abstrak, itu kan biasanya menggunakan penomoran dengan angka Romawi seperti II Romawi seperti itu. Nah, nanti kita akan buat dalam satu Word itu ada yang cover tidak menggunakan nomor pada halamannya. Kemudian kita akan membuat penomoran dengan menggunakan angka Romawi. Dan selanjutnya kita akan membuat penomoran dengan angka Arab. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami, kita akan membuat penomoran yang berbeda dalam satu MS Word. Jadi sebelumnya mungkin kalau mau ngeprint biasanya halaman cover itu kan ada halamannya ya. Nah, kita biasanya keluar. Betul sekali ya. Kita biasanya pisah-pisah tuh. Cover sendiri di print biar nggak ada halamannya. Terus bab halaman yang angka Romawi kita sendirikan nih. Biar yang nggak katut dengan angka Arab. Begitu ya. Nah, kita akan membuat dalam satu Microsoft Word. Gitu. Nah, caranya teman-teman, ayo kita sama-sama membuat sebuah tulisan misalnya
halaman depan. Ini cover ya. Nah, halaman depan itu kan biasanya tidak menggunakan halaman. Ya, jadi akan saya lakukan di sini page layout. Ada pilihan bricks. Kita akan bermain di sini. Page atau next page. Bedanya, kalau dari halaman cover menuju ke halaman Romawi, itu pasti kan berbeda ya. Itu kita pilih yang next page. Tapi kalau kita sudah masuk ke halaman Romawi, meneruskan halaman Romawi 2, II 3, 4 Romawi, itu kita pakai yang page. Begitu. Mari kita coba sama-sama untuk halaman depan. Ini nanti kita tidak perlu kasih nomor ya. Kemudian kita membuat halaman Romawi selanjutnya. Silakan klik bricks dan next page. Nah, maka akan muncul di sini kita akan tuliskan halaman pernyataan. Misalnya. Ini nanti rencana saya mau buat dengan angka Romawi. Masih di angka Romawi, saya akan menambahkan halaman daftar isi. Dengan cara saya pilih bricks, kemudian page. Misalnya abstrak dulu ya. Kemudian saya tambahkan, biasanya kan kita kalau mau menambahkan halaman, kita enter-enter ya, abstrak, enter-enter turun gitu kan. Nah, baru ketemu halaman selanjutnya. Nah, cara gantinya itu dengan page tadi. Oke, misalnya daftar isi. Saya mau break page. Nah, langsung turun. Kita nggak perlu enter-enter lagi. Mbak Nadia mau tanya. Ya. Apa yang bricks yang langsung page ini apakah sama fungsinya dengan control enter? Control enter sama nggak ya bricks? Sepertinya mendingan kita pakai ini aja Mas, supaya nanti gampang waktu memisahkan penomorannya. Oh iya Mbak, soalnya biasanya langsung control enter itu juga halaman baru selanjutnya. Halaman baru gitu ya. Nah ini Ya. karena kita fungsinya biar penomorannya sih, mending pakai page aja ya. Ya, iya Mbak. Oke. Kemudian setelah tadi ya, yang atas daftar isi, saya mau nulis daftar tabel. Saya lakukan page lagi, daftar gambar. Nah, misalnya apa yang jadi beda gitu ya. Silakan teman-teman bisa di double klik di header atau footernya di atas atau di bawah, boleh di double klik. Keluar, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Header section 1. Header section 1 itu untuk halaman cover. Berbeda dengan halaman yang rencana mau kita angka Romawi, dia masuk header section 2, footernya footer section 2. Kita cek lagi ke bawah, abstraknya masih masuk section 2. Betul? Abstrak masuk section 2, daftar isi masih masuk section 2, daftar tabel masih masuk section 2, daftar gambar masih masuk section 3, 2, mohon maaf, 2. Ya, karena kita tadi melakukan next page-nya cuma 1 kali untuk memisahkan halaman depan dengan halaman pernyataan. Gitu.
Sampai di sini saya tunggu teman-teman membuat section 2-nya sampai daftar gambar. Setelah ini kita akan membuat section 3. Itu untuk halaman angka arak. Jika ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk header section yang daftar tabel tadi berapa ya Mbak Nadia? Daftar tabel itu sama, masih section 2. Oh, ada yang salah kayaknya saya. Oh iya, sepertinya next page ya, pilihnya ya. Ya, tadi itu pilihnya yang... Bisa di Ctrl Z aja, nggak apa-apa. Iya Mbak. Nanti setelah dari nulis daftar isi ini, ya, lanjut aja, insert, bricks, ya, page layout bricks, pilih yang page. Supaya masih dalam section yang sama, yaitu section 2. Mbak Apriliani, mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena jaringannya sedang tidak stabil. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Yang penting materinya mengikuti. Bagaimana? Sudah sampai daftar gambar? Masih di section 2? Saya lanjutkan ya. Kita akan membuat section yang ketiga untuk bab 1 pendahuluan. Caranya sama, kursor saya ada di belakang huruf R, sini. Kemudian saya akan tambahkan dengan page layout bricks dan next page. Di sini saya akan tulis bab 1 pendahuluan. Coba kita cek ya, dia benar masuk ke section 3 atau enggak. Saya akan lakukan double klik. Ternyata benar teman-teman. Dia masuk section 3. Gitu. Lalu saya akan tambahkan bab 2 tinjauan pustaka misalnya ya. Dengan cara page layout brick page. Bab 2 tinjauan pustaka. Kita cek. Tetap ya, masih ada di section yang ketiga. Saya input lagi brick page untuk bab 3 analisa dan pembahasan. Saya lakukan lagi page bab 4 penutup. Saya lakukan lagi page daftar pustaka. Silakan dilakukan dulu. Setelah ini kita akan membuat penomoran halaman. Baik, saya sedikit review. Untuk halaman depan, cover ya, kita menggunakan section 1. Untuk halaman pernyataan sampai daftar tabel, kita di section 2.
Kemudian section 3 kita masuk bab 1 pendahuluan sampai terakhir daftar pustaka. Jadi kita cukup setting 3 section saja. Izin disclaimer Mbak, jadi dari daftar tabel atau daftar gambar yang terakhir ke bab satunya itu breaks yang page saja ya? Oh, Apa next page, Oh, Mas. sorry. Ya, karena kita masuk section 3. Oh iya, iya Mbak, siap. Dari sini ya, misalnya dari daftar gambar ini ya. Ya, Daftar, next page, iya Mbak. ya, daftar gambar ini menuju ke bab 1 pendahuluan, kita pilihnya yang page layout, break, next page. Supaya masuknya ke section ketiga. Lalu selanjutnya bab 2-nya page saja. Ya, siap, betul. Baik, nggak apa-apa, saya tunggu sampai bab 4 penutup, terakhir daftar pustaka. Pastikan section semua untuk bab ada di section ketiga. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah ya. Teman-teman yang lain, Mas Leonardo, Verliana, bagaimana? Iya Mbak, sudah kok, bisa. Oh ya, oke, siap. Lanjut ya. Lanjut Mbak. Oke, kita akan melakukan penomoran. Untuk halaman cover, perhatikan untuk halaman cover, kita tidak usah melakukan penomoran di sini. Karena memang tidak perlu diberi nomor halaman. Step selanjutnya kita membuat halaman untuk angka Romawi yang ada di halaman pernyataan. Silakan diklik biar muncul, nah akan muncul seperti ini, link to previous. Saya ulangi lagi, di halaman pernyataan, saya akan klik di atas, header footer di sini, ya. Sama seperti memunculkan section 2 tadi. Nah, di sini ada link to previous. Posisi masih kuning, apa benar teman-teman? Berarti aktif link to previous-nya. Benar ya? Teman-teman sama juga, link to previous-nya nyala kuning seperti ini. Nah, kita akan mematikan link to previous ini. Supaya nantinya itu nggak pengaruh sama angka-angka di atasnya. Kita bareng-bareng aja. Untuk yang atas, kita matikan link to previous-nya. Mati. Untuk yang bawah, seperti ini, kita juga akan matikan link to previous-nya. Mati. Jadi posisi atas dan bawah, link previous-nya mati. Kalau tadi nyala kuning, jika sudah diklik akan tidak nyala kuning lagi. Tuh, atas dan bawah. Cukup halaman ini saja.
yang disetting. Saya ulangi lagi, saya akan membuat penomoran untuk halaman pernyataan ini menggunakan angka Romawi dengan cara saya double klik di atas tulisan halaman pernyataan. Jika di komputer teman-teman link to previous-nya masih kuning seperti ini, silakan bisa diklik satu kali, maka akan muncul warna abu-abu sama semua, tidak ada warna kuning. Saya lakukan juga hal yang sama untuk yang di bawah. Link to previous-nya saya matikan. Gitu. Selanjutnya saya akan melakukan insert page number untuk membuat penomorannya. Caranya silakan masuk menu insert. Kemudian ada pilihan page number. Saya pilih bottom of page karena ada di bawah. Teman-teman silakan pilih sesuai kebutuhan, mau di tengah atau pojok kanan, bawah. Saya pilih yang bawah, maka muncul angka Arab 2, seperti ini. Padahal saya pengennya muncul angka Romawi. Romawi. Ya, bagaimana caranya? Saya masuk ke insert lagi, page number lagi. Di sini ada format page number. Kemudian di sini ada pilihan number format, saya pilih yang Romawi. Kemudian saya pilih start at, otomatis dia munculkan I atau 1 dalam angka Romawi. Saya pilih OK, maka akan muncul halaman pernyataan dengan angka Romawi 1 I. Gitu. Halaman selanjutnya angka Romawi 2 II. Halaman selanjutnya 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi. Ya, coba kita turun lagi. Bab 1 pendahuluannya bagaimana? Dia sudah angka Arab tapi dimulai dengan angka 6. Padahal untuk bab 1 pendahuluan biasanya dimulai dengan angka Arab 1. Benar ya? Iya. Oke. Teman-teman gimana ini dulu aja. Yang setting halaman Romawi dulu aja. Saya ulangi step itu dulu. Iya, Mbak. Caranya saya akan menambahkan insert page number. Jangan lupa posisi link to previous-nya harus mati. Kemudian saya tambahkan dengan cara insert page number, bottom of page, pilih dulu. Jangan setting format dulu, jangan. Tapi harus dipilih dulu. Yang ini, klik. Jika sudah, maka akan muncul apa tadi? Yaitu, pokoknya setelah muncul, ini kan kebetulan saya sudah setting ya. Nah, cara gantinya dengan cara format, page number, format page number, number formatnya yang sebelumnya adalah angka Arab, angka 1, begitu ya. Saya akan ubah menjadi angka Romawi dengan saya mulai di centang yang start at 1 I angka Romawi. Jika sudah, klik OK. Maka akan muncul I, begitu. Sudah sampai daftar gambar angka Romawi 5. Gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau nambahkan misalnya setelah abstrak ini halaman yang lain gitu ya, itu gampang saja, tinggal abstrak tambahkan dengan break page. Jangan lupa, kalau di section yang sama kita pilihnya yang page. Misalnya halaman berikutnya saya mau nambahkan apa ya? Halaman persembahan ya. Maka dia otomatis turun kok. Halamannya itu mengikuti.
Daftar isi jadi 4, daftar tabel jadi 5, daftar gambar jadi 6 Romawi. Nambah 1 ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita mau membuat angka Arab? Mbak, saya ingin bertanya. Ya, Mbak Ferliana, monggo. Maaf, tadi kan saya sempat keluar-keluar soalnya sinyalnya lagi jelek. Saya mau bertanya terkait fungsinya dari breaks yang bedanya apa itu antaranya, kan kalau page kan yang sama satu section beda halaman. Kalau misalnya continuous sama next page itu bedanya apa ya, Mbak? Oke, gini bedanya. Kalau kita ada di section kedua seperti ini ya, Mbak ya. Ini kan kita masih angka Romawi ya. Kita bahas ke Ya. atasnya dulu aja. Ini kan angka Romawi. Bedanya kalau kita pilih next page, itu akan masuk ke page yang berbeda, section yang berbeda. Jadinya sectionnya jadi section 3. Ini fungsinya, nanti saya akan ganti angka 7 ini dengan angka 1 angka Arab. Nah, bedanya berganti section. Itu kalau kita pilihnya yang break, next page, itu berganti section, Mbak. Tapi kalau masih dalam section yang sama, misalnya ini aja deh, bab 1 pendahuluan, bab 3, bab 4, bab 5 penutup, misalnya saya tambahkan bab 5 ya. Nambahkannya dengan page, bukan next page. Karena saya berharap bab 5 saya itu masih ada di halaman bab setelah bab 4 ini. Bab 4 saya itu ada di section 3. Harapannya bab 5-nya masih ada di section 3, itu dengan cara page layout break page. Maka akan menambah bab 5. Gitu. Gitu Mbak, jawaban saya. Apakah sudah dimengerti? Kalau yang continuous, kan yang bawahnya next page itu kan ada pilihan continuous itu. Kalau itu gunanya buat apa, Mbak? Karena kadang saya keliru ngeklik yang continuous, maunya kan yang next page gitu kadang. Insert a section, break and start the new section. Saya belum untuk yang setting ini itu biasanya saya pakai itu aja sih, page sama next page. Belum pernah pakai yang continuous. Nah, takutnya itu malah di section yang sama itu ada beberapa next page gitu loh, Mbak, di section yang sama. Nah, itu takutnya malah berubah nanti untuk penomorannya. Gitu. Jadi setelah kelas ini harapannya pakai next page aja kalau untuk pindah section. Ya, Mbak. Tapi kalau masih di section yang sama, pilih yang page ya, Mbak. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, siap. Lanjut, teman-teman. Apakah masih ada yang mengerjakan mungkin? Sudah, Mbak. Sudah ya, oke. Kita lanjut untuk yang halaman angka Arab ya. Kita tadi sudah menyelesaikan angka Romawi. Kita akan beranjak ke angka Arab. Caranya di bab 1 pendahuluan, ya, halaman saya tujukan di bab 1 pendahuluan. Teman-teman silakan masuk ke bab 1 pendahuluannya. Kemudian di double klik. Itu akan muncul di sini pilihan different first page. Itu teman-teman centang. Nah, kemudian di sini kosong, gitu kan? Nah, kita akan melakukan insert page number-nya. Insert page number, bottom of page, pilih yang tengah, maka akan muncul angka 7. Sedangkan saya ingin
angkanya dimulai dari 1. Dengan cara insert page number, format page number, start 1. Klik OK. Berubah ya. Yang sebelumnya 7 berubah menjadi 1. Saya ulangi lagi. Untuk membuat halaman yang berbeda dari angka Romawi ke angka Arab, caranya cukup sekali setting saja. Silakan diklik atas, bab 1 pendahuluannya, klik atas. Kemudian ada pilihan different first page. Sebelumnya kosong ya, belum tercentang. Silakan teman-teman centang. Kemudian di bawah ini akan kosong, nggak ada tadi ya angkanya. Kemudian cara menambahkannya dengan insert page number, bottom of page, pilih angka 1. Kalau masih muncul angka 7, kita setting dengan cara insert page number, format page number. Number formatnya angka Arab ya. Start at 1. Oke. Sudah jadi untuk penomorannya. Bagaimana? Mantap? Udah, Mbak. Sip. Gitu. Ya. Sampai bawah ini daftar pustaka halaman 6. Kita bisa nambahkan lagi halaman 7 misalnya. Lampiran gitu ya. Daftar pustaka. Jangan lupa kita pilihnya yang break. Apa teman-teman? Page. Benar. Di sini lampiran. Lanjut angka 7 ya. 8, 9, 10. Nah, teman-teman silakan nanti sesuaikan kebutuhan sendiri. Nah, setelah ini kita akan melakukan style heading nih. Nah, ini juga banyak materinya. Apa udah siap? Apa mau diselesaikan dulu yang angka Arabnya tadi? Selesaikan dulu aja, Mbak. Oh iya, saya tunggu. Mbak, saya izin bertanya, Mbak. Monggo, Mas Leonardo. Apa namanya ini? Kan kalau seandainya kan yang di awal itu kan harus setelah cover kan next page ya, Mbak? Ya. Nah, setelah itu masuk ke bab 1 itu juga next page untuk ya. mengganti section. Nah, kalau seandainya apa namanya ada kekeliruan, itu kan apa namanya gimana caranya ya, Mbak, supaya bisa kembali lagi? Kembali lagi. Oh, sebentar. Sebentar. Oh, gini aja. Kalau misalnya, ini kan kita cuman tinggal bikin 3 section saja. Kalau misalnya ada kekeliruan, lebih baik ya setting buat awal aja, Mas. Harus Jadi buat awal lagi. Apa? Gimana? Harus buat awal lagi berarti. Dari awal cover sampai habis gitu. Iya, karena seperti itu sih, Mas. Dia langsung otomatis kekeliruan ya kayak ngulang lagi gitu atau diando-ando. Pokoknya bikin 3 section itu biar bisa jadi cover, halaman Romawi sama angka Arab. Fungsinya itu sih kalau di Bricks. Apa ini? Kelirunya Masnya mungkin ada keliru di step itu? Iya, kan waktu itu kan pernah saya ikut, terus sekarang kan dari apa yang pernah Mbak sampaikan, pernah pelajarin kan sebelumnya, saya udah ikutin gitu. Setelah selesai kegiatan, saya coba-coba beberapa kali, terus sambil saya ngerjakan tugas skripsi saya juga kan Mbak posisinya. Nah,
Setelah itu saya coba sesuaikan dengan format itu, ada kekeliruan di bagian bab satunya. Bab satunya itu kan harusnya pakainya kan next space, tapi saya klik space sampai terus sampai ke bawah-bawah. Terus saya bingung cara mengembalikan kembali kalau apa namanya ada kekeliruan itu kayak gimana. Jadi awalnya ya saya masih bingung di situnya, Mbak. Sisi. Apa gini aja, ini kan saya juga untuk yang kekeliruan saya belum pernah nyoba sih. Kalau untuk kekeliruan gimana? Apa gini aja Mas Leonardo, ini jadi PR saya gitu. Saya akan pelajari, nanti saya akan jawab bisa langsung ke Mas Leonardo sendiri, atau bulan depan waktu ada kelas MS Word, mungkin Mas Leonardo bisa masuk lagi, atau teman-teman yang penasaran dengan jawabannya bisa masuk lagi gitu. Gimana Mas? Iya Mbak, boleh nggak apa-apa kok. Gitu ya, tak cari dulu ya. Iya, bisa seperti itu. Oke, Lalu saya mau tanya lagi Mbak sebelumnya. Untuk penomoran angka Arab itu kan kalau di skripsi itu kan angka 1 itu ada di pojok kanan. Lalu angka 2 itu ada di bagian tengah, ketiga tengah ya, seperti itu ya Mbak kalau nggak salah ya. Tengah atau ya tengah harusnya sih. Kalau format dari FIB-nya seperti itu bukan ya Mbak? Oh, Masnya prodi apa? Sastra Indonesia. Tak bukain contoh skripsi Sasindo ya. Baik Mbak, terima kasih. Ini kelihatan nggak ya? Ini aku lagi menunjukkan skripsinya Sasindo. Ini untuk yang angka Romawi itu ada di bawah, Mas. Jadi memang formatnya kayak tadi, bottom, pilih yang tengah. Kalau yang formatnya angka Arab itu ada di pojok kanan atas. Kita tinggal ubah aja. Ini insert page number, top of page yang ini ya, pojok kanan atas. Oh, tadi karena sudah setting di awal sih di bawah. Nanti kalau mau menyesuaikan sama ketentuan yang di FIB bisa disetting dari awalnya aja. Kalau pilihnya itu yang pojok kanan atas. Begitu Mas Leonardo. Iya baik Mbak. Jadi begini ya Mbak, saya kan lihat deskripsinya teman juga yang pernah saya ketahui. Di bab 1 pendahuluan itu kan halaman pertama kan angka Arab satunya itu kan di tengah ya Mbak. Iya, Lalu yang angka kedua sampai selanjutnya itu ada di pojok kanan. Nah, yang menjadi permasalahan saya, yang kesulitan saya ini, angka saya 1 ini ada di tengah semua. Jadi angka 1, 2 sampai selanjutnya itu di tengah. Jadi belum bisa di pojok kanan itu salah satunya, Mbak. Oh, masih seperti ini ya, Mas ya. Oh, pengennya di halaman bab 1 pendahuluan ada di tengah, terus halaman selanjutnya ada di pojok kanan atas gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa sih. Itu untuk masukan saya, Mas. Jadi kalau ada materi seperti ini, saya nyocokkan dengan ketentuan yang ada di FIB bagaimana gitu ya. Iya, Mbak. Mungkin bisa bantu. Iya, nggak apa-apa. PR-nya saya 2 berarti ya. Mohon maaf loh, Mbak, sebelumnya. Nggak apa-apa, Mas. Ini kan karena juga pelatihan kita baru toh. Pasti saya dengar masukan-masukan dari teman-teman gimana gitu. Nggak apa-apa. Ini jadi PR saya. Saya lanjut dulu nggak apa-apa, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Silakan dilanjutkan dulu aja. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Teman-teman, saya lanjut ya. Tadi kita sudah setting sampai halaman angka terakhir, angka Arab. Kemudian kita akan setting untuk heading-nya. Nah, ini ada di home,
Ya, teman-teman masuk di home, itu ada normal, heading 1, heading 2 gitu. Nah, kita akan membuat heading 1 itu untuk bab. Kita analogikan seperti ini. Heading 1 itu untuk bab. Heading 2 untuk subbab. Heading 3 untuk sub-subbab. Heading 4 untuk daftar tabel. Heading 5 untuk daftar gambar. Gini ya teman-teman, nanti kita akan melakukan setting heading per bab ini. Kita akan lakukan setting heading 1 dulu untuk bab. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman klik di halaman depan. Halaman depan. Kemudian ada pilihan heading 1. Silakan dipilih dulu, maka akan muncul biru gini ya. Nah, kita akan modify. Klik kanan, modify. Kemudian name-nya saya ganti bab. Style based on-nya saya ganti no style. Format hurufnya Times New Roman 12. Bold, karena untuk judul ya. Karena untuk bab. Warnanya saya pilih hitam. Kemudian saya pilih center. Seperti ini. Kemudian ini double spacing. Dan jarak antar paragraf saya nolkan seperti tadi. Ini masih 18 pt, after 4 pt ya. Saya nolkan, di klik, 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 klik terus. Yang arah panah bukan berlawanan ya, tapi yang bertabrakan ini. Kemudian saya pilih OK. Maka akan seperti ini. Sudah tersetting heading 1 atau rename-nya bab. Untuk halaman pernyataan ini, tinggal saya klik bab seperti ini aja, dia sudah berubah. Abstrak, pilih bab. Halaman persembahan, pilih bab. 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 Nah, seperti itu. Itu untuk heading 1 bab. Saya ulangi lagi ya tahapannya. Silakan teman-teman pilih di halaman depan, tulisan halaman depan ini. Kemudian pilih yang heading 1. Diklik dulu ya, heading 1-nya diklik dulu. Muncul akan warna biru, enggak warna hitam seperti ini. Kita akan lakukan setting heading 1 bab. Caranya klik kanan, modify. Kemudian name-nya saya ganti dengan bab, BAB gitu ya. Style based on-nya saya pilih no style. Times New Roman saya pilih. Font-nya saya pilih 12. Bold, karena itu untuk judul. Bold. Automatic hitam. Center. Jangan lupa harus center. Double spacing. Decrease-nya dinolkan. Sudah, itu aja yang disetting dulu. Silahkan. Kalau sudah, klik OK.
Double spacing-nya tadi di mana ya, Mbak? Double spacing-nya ada di sini, Mas. Oh iya ya. Heeh. Setelah center, terus double spacing. Ini kan satu spasi, cuman nggak muncul ya. Iya. Satu spasi, ini 1,5, ini 2. Munculnya ada di sini sih, double. Kalau yang 1,5 ini 1,5 line, sini di sini. Kalau satu single, kita pakai yang double. Silakan kalau sudah dilakukan setting untuk semua halaman bab, tinggal dipilih aja, klik bab, pilih lagi, klik bab, pilih lagi, klik bab, seperti itu. Sampai bawah. Silakan dilakukan dulu, selanjutnya kita akan setting untuk subbab. Semangat! Sudah, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke. Yang lain? Mas Leonardo, Nabila Ines, Mbak Verliana, Mas Mahir. Kalau sudah, kita akan setting untuk yang subbab. Ini sudah ya. Untuk subbab, saya masuk ke bab 1 pendahuluan. Ini saya akan nuliskan apa biasanya bab 1 pendahuluan itu? Latar belakang masalah ya. Oke. Iya, Mbak. Terus ada batasan masalah. Ini contoh ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, ini tadi kan sudah heading 1. Ini subbab. Berarti kita nanti akan masuk ke heading 2. Caranya saya klik latar belakang masalah. Kemudian saya heading 2-kan. Klik kanan modify. Name-nya saya ganti dengan subbab. Tetap no style. Formatnya Times New Roman 12 bold hitam justify. Ya, berbeda dengan heading 1. Tidak pakai center tapi pakai justify. Double spacing dan decrease-nya dinolkan. Oke. Nah, cara menampilkannya apa udah benar sudah di heading gitu kan? Caranya ada di view. Ada teman-teman pilih navigation pane. Silakan cari menu view. Ada di deretan home, insert, page layout, references, mailing. Silakan pilih view.
ada navigation pin di sini. Ini nanti yang akan ditampilkan di daftar isinya. Ini batasan masalah, saya tinggal pilih yang subbab, maka akan muncul di sini. Rumusan masalah, subbab, tujuan penelitian, subbab. Gitu. Kemudian saya akan menambahkan numbering-nya. Home, numbering di sini. Define new number, ada tulisannya seperti ini. Nah, ini kan untuk bab 1 pendahuluan, untuk latar belakangnya biasanya kan 1.1, latar belakang masalah. Batasan masalah berarti 1.2, gitu kan? Rumusan masalah 1.3, tujuan penelitian 1.4. Kalau kita nulisnya 1 di belakang titik, maka akan dimunculkan 1.1, 2.1, 3.1. Padahal harusnya 1.1, 1.2, 1.3. Benar ya? Caranya, saya tidak menuliskan di belakang angka 1, saya hapus dulu. Caranya saya akan tambahkan angka 1 dan titik di depan angka 1 yang hitam. Maka akan muncul 1.1, 1.2, 1.3. Saya coba oke, muncul seperti ini. Untuk menomoran selanjutnya, saya tinggal blok seperti ini. Dan di navigation pin-nya akan muncul 1.1 LBM seperti ini. Saya ulangi step-nya ya. Nah, saya akan lakukan klik pada latar belakang masalah. Saya akan setting menjadi subbab dengan pilih heading 2. Jika sudah, saya klik kanan modify. Saya ganti menjadi subbab. Style based on-nya no style. Times New Roman 12, bold ya. Jangan lupa ini bold, otomatiknya hitam. Ini justify, double spacing, decrease-nya dinolkan. Oke. Silakan setting yang sama untuk batasan masalah, tinggal diklik subbab, rumusan masalah, subbab, tujuan penelitian, subbab. Itu dulu aja, saya tunggu. Sudah? Masih modify, Mbak. Oh, siap. Oke, saya bukakan kerpeannya modify-nya ya. Subbab, modify. Nah, settingannya seperti ini. Nanti kalau perlu rekamannya nanti saya kirim ke
email ya untuk linknya sekalian sertifikatnya. Ya, Mbak. Siap Mbak, terima kasih sama-sama Mas Leonardo. Ini sudah settingnya oke. Jangan lupa ini batasan masalah harus di subbab. Kalau berhasil maka akan muncul di sini navigation pane. Cara memunculkan navigation pane, view, ada navigation pane silakan dicentang. Mbak Nadia, saya mau tanya, Boleh? ini apa misal terjadi pemilihan heading, jadi setelah bab kan harusnya yang samping kanannya itu yang subbab. Misalkan keklik heading yang nomor yang lain, apakah akan berpengaruh? Oh, tinggal ganti aja. Misalnya salah heading 3 gitu dah. Ya, Harusnya heading 1 gitu. ya. Tinggal klik aja, dia otomatis mengikuti, Mas. Misalnya ya, ini kan seharusnya bab ya. Saya ganti jadi subbab, maka dia akan ke sini. Justify. Maksud saya ini Mbak, kan pilihan di style heading itu kan ada yang sudah kita bikin tadi ada bab, terus ada heading 2, heading 3, heading 4. Nah, harusnya bikin subbab itu kan di heading 2. Itu saya salah klik di heading 3 misal. Jadi heading 2 itu masih ada. Heading 3-nya udah ganti subbab gitu. Oh, nggak masalah. Nggak masalah, Mas. Nanti kan kita udah nge-rename tuh. Yang penting subbabnya pakai yang itu gitu. Terima kasih, Mbak. Yes, siap. Nanti gantian waktu yang heading 2 yang terganti, itu nanti kita bikin sub-subbab, Mas. Nggak masalah kok. Oke, kalau sudah seperti ini ya, silakan bisa menambahkan penomoran dengan cara, atau mau sekalian bikin subbab lagi di bab kedua, boleh, monggo. Tinggal saya buat aja subbab, masuk lagi subbab. Oh, link presensi. Ya, ya, oke. Saya bukakan dulu ya. Silakan ada di kolom chat ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Atau linknya bisa langsung diklik aja. Baik, Mbak. Terima kasih. Yes. Nama lengkapnya harus jelas ya. Nama lengkap dan alamat email nanti yang untuk penerimaan e-sertifikatnya.
Baik, apa share screen saya masih di MS Word? Masih enggak? Saya stop share dulu aja, bentar. Nah, muncul ya. Oke, untuk bagaimana penomorannya? Silakan pilih kursornya di depan latar belakang masalah, ya. Kemudian insert, sorry, ini nih, ada di home, numbering. Kemudian pilih yang define new number format. Ada sebelumnya kan hitam seperti ini ya, hitam, satu dihitamkan, kemudian titik. Kita akan menambahkannya di depan, 1.1. Saya ulangi lagi. Sebelumnya seperti ini. Angka 1 di blok hitam dan titik, kemudian saya akan tambahkan di depan angka 1 tersebut dengan 1 titik. Maka akan muncul seperti ini. Untuk memunculkan penomoran selanjutnya, sini. Oke, mungkin teman-teman masih ngisi daftar hadir ya. Ngisi dulu aja deh, nggak apa-apa. Ngisi dulu aja, silakan. Ya, Mbak. Silakan bisa masukkan kritik ya, boleh. Saya butuh masukan atau kritik untuk pelatihan ini, biar perbaikan ke depannya. Mungkin juga harapannya untuk ruang baca ke depan tuh kayak gimana sih? Nanti di akhir acara kita foto bareng ya. Selfie nanti saya upload di Instagram ruang baca seperti biasa. Kalau sudah mengisi daftar hadir, bisa kembali lagi ke Word. Kita akan lanjutkan materi. Mbak, sedikit sharing apa? Saya pernah diajar Ibu Ida. Jadi kalau enggak di kelas rancangan itu Sempro, kalau enggak salah penulisan numbering di latar belakang ini 1.1. Setelah angka 1 tidak titik, gitu, Mbak. Oke. Ya, tapi ini seingat saya. Jadi tadi saya bikin prakteknya tanpa titik di belakang 1 tadi. Oh iya, enggak apa-apa Mas. Bisa ya, tapi ya 1.1 tanpa titik. Tinggal diganti aja, di define ya. Iya, benar. Setelah angka 1 dihapus saja. Nah, seperti ini. Nah, enggak apa-apa. Inputan lagi. Terus bab 2. Caranya juga sama. Define new number format. Tadi kan 1.1 nih, karena di bab 1. Karena bab 2, saya ganti satunya dengan 2. Seperti ini. Tinggal dipilih seperti ini. Bab 3 juga sama. Define new number format. Saya ganti 2-nya dengan 3, karena itu bab 3. Seperti ini, tinggal diklik seperti ini. Bab 4. Kesimpulan, saran.
Kalau sebelum di setting heading itu dia di navigation pane-nya itu nggak menjorok gitu loh. Iya. Bedanya. Nah, jadi harus di setting subbab dulu. Setting subbab dulu. Nah, dia kan menjorok ya, berbeda dari yang sebelumnya. Tuh. Kemudian saya numbering lagi, define new number format. 3-nya saya ganti 4 karena masuk bab penutup. Seperti ini, seperti ini. Saya alumni pas lihat sudah ngisi absensinya. Saya alumni pas lihat. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Sudah, bab 5, daftar pustaka. Daftar pustakanya jangan lupa pakai Mendeley ya. Ya, Mbak. Kalau belum tahu apa itu Mendeley, ikut kelas kita bulan depan. Insya Allah ada Mendeley lagi. Oke, silakan teman-teman dilakukan dulu sampai penomorannya. Kalau sudah, saya akan menambahkan heading 3 itu untuk sub-subbab. Caranya di latar belakang masalah itu saya tuliskan latar belakang sosiologis sastrawan misalnya ya. Ini misalnya yang akan saya bahas di latar belakang. Caranya ini saya setting di heading 3. Pilih heading 3 dulu, klik kanan, modify. Saya rename menjadi bab. Style based on-nya sama, no style. Formatting Times New Roman 12. Bold, warna hitam. Justify, double spacing, decrease increase-nya saya nolkan. Oke. Ini tinggal saya pilih sub-subbab. Jadi ada pilihan ya, bab, subbab, sub-subbab sudah ada di sini. Tinggal disesuaikan aja. Batasan masalah, saya punya pembaca karya sastra. Ini saya pilih sub-subbab, sub-subbab. Bagaimana penomorannya? Insert, define new number, format. Nah, ini kan tadi masih 1.1 ya. Saya tambahkan menjadi 1.1.1 di depan angka 1 yang dihitamkan. Mari kita lihat. Nah, dia menjoroknya seperti ini. Untuk 1.2 berarti saya ganti 1.2.1. Ya memang sih untuk setting numbering-nya di sini memang harus manual ya. Nggak sesempurna itu MS Word. Memang harus ada yang dibuat manual. Seperti ini teman-teman untuk sub-subbab. Silakan dilakukan. Saya mau membuat bab 2 tinjauan pustaka. Tinggal saya klik aja sub-subbab, sub-subbab, sub-subbab. Kalau teman-teman pengen tahu apa modify-nya, silahkan. Modify, name-nya diganti sub-subbab. Sama style based on-nya no style. Formatting-nya Times New Roman 12 bold, automatic hitam. Justify, double spacing, increase-nya dinolkan.
Sudah, settingannya saya tutup dulu. Kemudian cara membuatnya, penomoran di venue number format, saya ganti manual ya, 2.1.1. Tinggal saya blok, maka mengikuti seperti ini. Ini sub-sub bab saya pilih, kemudian saya beri nomor 3.1.1. Seperti ini. Setelah ini kita memunculkan daftar isi. Kalau sudah berhasil sampai sub-sub bab, atau mungkin teman-teman ada sub-sub-sub bab misalnya ya. Nah, itu bisa ditambahkan di heading selanjutnya, heading 4. Tapi sepertinya sampai heading 3, sub-sub bab. Sudah? Sampai mana stepnya? Proses numbering, Mbak. Oh, siap. Oke. Teman-teman yang lain? Mbak Apriliana sepertinya terkendala koneksi ya? Keluar masuk, keluar masuk. Nggak apa-apa, nanti saya kirim link untuk rekamannya ini. Setelah ini kita akan memunculkan daftar isinya, kemudian kita akan membuat contoh, daftar tabel, dan daftar gambar. Sudah, itu terakhir. Oh, saya alumni pas lihat Mendeley itu apa? Saya jawab ya, Mas. Atas nama siapa ini? Nggak ada namanya. Mendeley itu aplikasi gratis yang membantu kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi mungkin teman-teman masih membuat daftar pustaka secara manual, menuliskan nama, koma, tahun, titik, atau koma judul seperti itu. Nah, itu sudah tidak lagi manual seperti itu. Sudah otomatis menggunakan Mendeley. Bulan depan kita adakan lagi kok. Setiap bulan insya Allah selalu ada. Kalau tidak ada halangan. Sudah sampai mana teman-teman? Harapannya seperti ini ya, untuk tampilannya navigation pane lengkap, sudah ada bab, ada subbab, ada sub-subbab. Masih sampai numbering, oke, saya tunggu.
Insya Allah kita selesai jam 12 pas sesuai rencana. Baik, ini Mas Mahir ya, DM, ada kegiatan lain, persiapan kuliah pengganti. Iya, nggak apa-apa Mas Mahir, sudah diisi daftar hadirnya. Jangan lupa diisi, nanti saya kirimi link rekamannya ya, beserta e-sertifikatnya, biar nanti pas longgar bisa diikuti, dibaca-baca lagi. Makasih sudah bergabung. Oh, Mas Maftuhan, Kak. Sama-sama. Oh alah, iya Mas. Nanti saya kirim rekamannya ya. Saya lanjutkan ya. Oh, foto sebentar dong. Foto bareng ya. Sebentar. Oke, teman-teman bisa dinyalakan apa? Videonya sebentar. Yang lain, Mas Leonardo pakai 2 akun ya, nggak apa-apa. Ya, saya punya yang laptop itu habis baterainya soalnya. Oh iya, oke. Nabila Ines, mau memunculkan videonya tidak? Oke, siap ya. Saya foto dulu. 1, 2, 3, senyum, cheese. Sebentar. Sekali lagi, gaya bebas boleh. 1, 2, 3, gaya bebas boleh, cheese. Oke, ini sebenarnya sebentar lagi sudah mau selesai sih Mas, tinggal menampilkan TOC-nya aja, daftar isi. Mau ngikutin sebentar lagi aja, nggak apa-apa. Sebentar lagi. Eman, ya. Saya langsung aja munculkan ya. Saya share screen dulu. Nah, cara memunculkannya gampang banget teman-teman. Ada di daftar isi ya. Silakan kursornya masukkan ke daftar isi di sini. Kemudian pilih yang references. Sebentar. References bukan yang Mendeley ya. Kalau Mendeley ada di sini, Mas Maftuhan udah pernah ikut. Ada di sini, pojok kiri, table of content. Silakan diklik. Automatic table 1. Silakan diklik. Maka akan muncul secara otomatis. Hore. Nah, gimana? Mantap, Jaya? Memang harus banyak yang harus dikerjakan ya untuk membuat ini semuanya. Tapi enak kok kalau sudah otomatis gini. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, tinggal di update table. Kalau untuk nambahkan isi atau bab, sub-sub bab seperti itu, tinggal di update table aja. Nah, ini kan mungkin rasanya teman-teman sudah rapi ya. Nah, tapi kalau mau dibuat rapi lagi, misalnya nih, tulisan 1.1 itu nggak ada di sini, tapi di lurusannya bab 1 di sini. Itu bisa diedit. Caranya di sini insert table of content, dimodify, TOC1, di OK. Bentar, TOC1 itu untuk bab ya, bab yang heading 1. Dimodify, format, paragraf. Ini dibuat 0 aja semuanya, biar ngepres di pinggir gitu. Oke. Kalau TOC2 juga sama, ini untuk subbabnya. Format, paragraf, di-nolkan semuanya.
Nah, yang beda ada di TOC 3 ini, modify, format, paragraf, left-nya ini diisi angka 1, 0, 0, 0, 0. Apa yang terjadi? Yes. Nah, lebih rapi. Ya, kelihatan bedanya ya? Nah, itu kalau mau menampilkan daftar tabel, tinggal gampang aja. Saya lanjut aja ya, sebentar. Tinggal nulis daftar tabel sama daftar gambar kok, Mas. Nanti bisa disimak rekamannya lagi aja ya, kalau mau ngikutin setting yang paragraf TOC tadi. Nah, kalau untuk yang daftar tabel dulu, misalnya nih saya punya judul naskah, ada tabel 1, kesalahan lakna, misalnya ya. Nah, ini saya buat di heading 4, teman-teman. Ini khusus saya buat untuk daftar tabel. Ini sama no style seperti tadi. Times New Roman, bedanya ini, fontnya jadi 10, lebih kecil. Warnanya hitam, bisa bold dan ini ya, bold dan garis apa? Miring ini. Kemudian justify, double spacing, decrease. Maka akan muncul seperti ini. Itu untuk tabel ya. Tapi kalau untuk daftar gambar misalnya, gambar naskah, misalnya saya tulis gambar naskah kuno misalnya ya. Ini saya buat di heading 5, teman-teman. Klik kanan modify, heading 5 itu gambar. Times New Roman sama 10. Based on-nya no style. Kemudian ininya hitam. Justify, double spacing, increase. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih numbering ya. Define new number format. Bisa diisi tabel. Tabel 1. Akan muncul seperti ini tabel 1. Kesalahan lakna. Ini bisa dihapus. Untuk daftar gambarnya, ini juga diganti, tadi tabel diganti menjadi gambar. Akan muncul gambar 1 seperti ini. Nah, cara memunculkan di daftar tabel bagaimana, daftar gambar bagaimana. Masuk ke daftar tabel di sini, references sama ya, bukan table of content. Ini untuk memunculkan yang daftar isi tadi. Bedanya untuk daftar tabel, silakan pilih insert table of figure. Kemudian pilih option, stylenya pilih yang daftar tabel. Oke, oke. Nah, muncul daftar tabel, kesalahan lakna di halaman 2. Daftar gambarnya juga sama. Insert table of figure sama ya. Untuk tabel dan daftar gambar ada di sini. Berbeda dengan yang di daftar isi. Insert table of figure, option, pilih yang daftar gambar. Oke, oke. Yes. Duh. Keliru. Sorry. Daftar tabelnya benar ya. Daftar gambarnya, insert table of figure, option, daftar gambar, klik OK. Diklik no. Jangan yes, kalau yes nanti dia merubah daftar tabelnya. Begitu teman-teman, Mas Maftuhan, bagaimana? Sebelum closing, nanti saya akan ulangi lagi step-nya untuk teman-teman yang lain.
Iya Mbak, terima kasih. Belum bisa praktek yang terakhir, step terakhir tadi. Ya, nggak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi ya Mas ya, mengikuti dari rekaman video ini ya. Terima kasih Mbak Nadia dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Silakan bisa leave meeting. Silakan melanjutkan program yang lainnya. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Mas Leonardo, apa masih ada di situ? Iya, masih ada, Mbak. Iya. Kita mau yang ngelanjut mana nih? Saya ulangi stepnya. Yang di daftar tabel tadi, Mbak. Daftar tabel ya. Oke, kalau daftar isi udah nggak masalah ya? Oh ya, yang TO-TO-nya tadi ya, TO 1, 2, 3. Oke, TOC Yang ya. saya dengar TO 1 sama 2 sama ya, Mbak. Cuman formatnya nggak tahu sih kecepatan tadi. Oh, nggak apa-apa. Saya ulangi ya. Untuk yang TOC 1 tadi kan kalau mau menampilkannya otomatis kan ya seperti itu bentuknya ya. Tapi kalau pengen lebih rapi lagi, di setting aja di insert table of content. Di sini, Mas. Kemudian ada modify. Pilih yang TOC 1 dulu, kita modify. Terus pilihannya di sini, Mas, format paragraf. Kalau untuk TOC 1, 2 sama, Mas, semuanya dibuat 0. Oh, semuanya. Oke, baik, Mbak. Left, right, before, after-nya dibuat 0 seperti ini. Oke. Oke. TOC 2 juga sama. Format paragraf 00 semuanya ya. Iya, Mbak. Oke, oke. TOC 3 nih. Modify, format paragraf, left-nya Mas yang diganti. Ini karena Ganti berapa untuk itu ya? diganti 1. Oke, baik. Itu karena untuk sub-sub bab. Jadi dia lebih menjorok 1 cm ke kanan gitu. Kalau sudah tinggal ganti angka 1 di left-nya aja, lainnya tetap 0. Kalau masih Hanya ada left-nya 0, aja ya, Mbak. ya betul, left-nya aja yang 1, yang lainnya mungkin ada yang 0, berapa gitu ya tadi ya. Iya, 0,5 atau berapa. Itu dihapus saja diganti 0, Mas. Oke, siap, Mbak. Oke, kalau sudah klik oke. Oke, oke, oke. Nah, seperti itu. Hanya TOC 1, 2, 3 aja berarti ya, Mbak, yang di Ya, bawah. betul, Mas. Karena untuk bab, sub-sub-bab ya. Ya, baik. Jadi kelihatan lebih rapi kan? Oke. Terus buat daftar tabel ya? Iya, Mbak. Daftar isi sudah clear ya. Kita lanjut ke daftar tabel. Itu teman-teman Mas Leonardo bisa buat di mana aja misalnya ya. Di judul naskah itu pengen menampilkan tabel kesalahan lakna. Tulis aja biasa kesalahan lakna. Kemudian pilih yang heading 5, Mas. Heading 4. Sorry, heading 4. Daftar tabel itu ada di heading 4, klik modify. Sama ya, name-nya diganti daftar tabel. Style based on-nya no style. Times New Roman. Ukuran font-nya beda, Mas, bukan 12 ya, tapi 10. Iya, Mbak. Oke. Oke. Terus bold, ini ya, garis miring. Garis miring itu italic. Otomatis hitam, justify, rata kiri kanan, double spacing, sama ini. Increase-nya dinolkan. Kalau sudah, klik OK. Kemudian cara menambahkan numbering-nya, define new number format. Kita tulis manual. Di depan angka 1 yang hitam, Mas.
tabel gitu. Oke, ya. Sudah akan muncul akan muncul tabel 1, terus tadi yang nulis manual ya, tabel 1 kesalahan lakna. Tabel 1 yang di kesalahan laknanya itu bisa dihapus. Enggak kepengaruh sama ini ya, Mbak, nanti ketika di daftar tabelnya. Bisa kan Kalau tadi daftar tabelnya kan ada double 2 tadi yang di situ. Daftar tabel 1, daftar tabel, terus daftar tabel 1. Nah, kalau dihapus daftar tabelnya nggak muncul ke ini tulisan di daftar tabelnya ya, kembali. Ini saya tampilkan daftar tabel saya ya yang sudah saya buka itu udah nggak ada double tulisan tabel 1, Mas. Jadi ini kan numberingnya yang udah kita set tadi, terus langsung kesalahan lakna. Karena waktu saya nulis ini, saya hapus manual yang tabel 1 di kesalahan lakna. Iya, Mbak. Oke, paham. Oke, paham ya? Oke. Terus tabelnya udah dibuat misalnya, terus Masnya buat gambar. Apa mau ditampilkan dulu daftar tabelnya? Saya coba dulu ya, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Siap. Saya tunggu. Pelatihan seperti ini akan ada setiap bulan. Iya, Mas. Dalam 1 bulan itu kita ada pelatihan MS Word seperti ini. Terus ada Mendeley yang pelatihan membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Terus ada Canva, Mas. Jadi bikin poster, presentasi. Biasanya kan pakai PowerPoint ya. Nah, itu sudah nggak pakai itu lagi. Supaya lebih eye-catching gitu tampilannya, itu kita pakai Canva. Canva itu juga bisa untuk bikin update story di media sosial gitu. Itu tampilannya lebih keren karena template-templatenya itu sudah disediakan banyak dan gratis. Itu kita bisa pakai template-nya itu atau bisa diganti warna-warnanya seperti itu. Itu Canva gratis ya, itu secara online. Jadi nggak perlu install aplikasinya, kita bisa ngerjakannya lewat online. Bisa di-download PNG, PDF, atau kalau ada gambar-gambar bergerak gitu, MP4 bisa. Terus ada lagi pelatihan terakhir itu online research management. Jadi kalau UNER itu melanggan ScienDirect, ProQuest, Scopus, nah itu bagaimana strategi penelusurannya menggunakan e-resources itu, lalu bagaimana submit ke jurnal internasional. Itu sih materi kita di online research management. Di follow aja Instagramnya Ruang Baca @rbfibuner. Ya Mbak, sudah bisa tabelnya. Oke. Daftar tabel sudah, berarti daftar gambar ya Mas Leonardo? Iya, Mbak. Oke, daftar gambarnya sama, kita bikin nulis gambar naskah kuno misalnya ya. Kita buatnya di heading 5. Klik kanan modify.
NIM-nya kita ganti gambar sama style based on-nya no style. Times New Roman 10 automatic. Nanti kalau modify-nya memang mengikuti kebijakan fakultas ya Mas ya. Kalau mau italic atau bold seperti itu kan ada kebijakan mungkin dari fakultas ya. Saya mau belajar lagi sih soal itu. Jadi pelatihan saya maksudnya biar enak gitu untuk penerapan penulisan di FIB bagaimana. Ya Mbak, baik, siap. Benar. Kemudian justify, double spacing, dan decrease-nya dinolkan. Ini settingannya untuk gambar. Kalau sudah belum? Iya Mbak, sambilan juga. Oh iya, ambil jalan. Kalau sudah di OK, terus jangan lupa dikasih numbering-nya, define new number format, dikasih tulisan di angka satunya dengan gambar 1. Misalnya, oke. Ini saya hapus ya tulisan gambarnya. Gambar 1 naskah kuno. Kemudian cara memunculkan daftar gambarnya. References, insert table of figure. Oh, belum sih. Tadi belum menampilkan daftar tabel ya. Caranya memunculkannya daftar tabel. Iya, sekarang step-nya itu, Mas. Oh, yang ke tabel ini ya, Mbak? Ya, daftar tabel, kursornya ditaruh di daftar tabel. Terus insert table of figure, Mas, ada di sini. Ketemu? Di referensi ya, Mbak? Ya, sama di references. Bukan yang table of content ya. Pojok kiri Ya, itu okay. untuk daftar isi, kita yang insert table of figure. Iya, Mbak, sudah. Oke, kalau sudah silakan pilih option, Mas. Bukan modify ya, tapi yang option. Stylenya ini ada pilihan. Dicari yang daftar tabel, Mas. Oh Heading iya. 4. Ada? Sebentar, Mbak. Ya, ada, Mbak. Udah. Ada ya? Diklik daftar tabelnya, terus klik OK, Mas. Oke. Nah, sudah muncul daftar tabelnya. Oh ya, sudah muncul. Muncul ya? Ya. Hore, berhasil. Terus, karena memang agak susah. Karena kan di laptop sama di MS Word-nya kan, jadi kan satu device. Iya, betul. Jadi lebih enak ya kalau diulang-ulang kayak gini ya, Mas ya? Iya, benar. Cuman ya waktu itu kan ya. Iya. Oke. Lanjutnya, memunculkan daftar gambar sama seperti tadi. Kursornya ditaruh di daftar gambarnya, Mas. Kemudian insert table of figure sama ya seperti tadi option. Oke. Pilih yang
Heading 5, gambar. Oh, yang heading 5. Oke. Heeh. Oh. Kalau sudah, klik OK. Oke. Gitu. Muncul ya, Mas? Nah, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Oke. Table. Option. Gambar. Mm-mm. Tinggal klik no ya, Mbak? Ya, no Mas, no replace. Oke. Udah bisa. Hore, bisa ya. Oke. Iya, sip. Jadi itu Mas, template yang bisa Mas pakai karena udah jadi ya. Memang stepnya memang banyak. Itu template udah jadi, bisa Iya, dipakai benar. untuk penulisan selanjutnya. Kan tinggal diganti toh, bab, sub-sub bab, begitu. Oh iya, Mbak, benar. Yang di navigation page-nya ini, Mbak, seandainya kan ini kan ada tulisannya halaman depan. Iya, Mbak. Ya, Halaman depan. Kalau yang di skripsi itu kan navigation page-nya kan atasnya kalau nggak salah tulisannya skripsi ya, Mbak. Apa tinggal diganti skripsi gitu aja ya, Mbak? oh ya, nggak apa-apa. Menyesuaikan aja sama, coba ya, aku contohkan skripsi. Ini saya hapus ya, karena ini sudah ya, ini Iya, hanya sebuah sudah. analogi saja. Oke. Skripsi, terus misalnya judulnya misalnya dan lain-lain gitu ya. Oke, Ini ya. tinggal karena tadi kan pakai Justify ya Mas ya untuk keseluruhan halaman kan. Nah, ini Iya, untuk covernya aja tinggal sesuaikan di tengah, terus bold, kayak gitu-gitu sih. Terus dikasih logonya UNER, oleh Leonardo, NIM-nya Oh, berapa, iya. Jadi gitu. nggak perlu masukkan ke heading-heading ya berarti ya? Oh, nggak Kembali ke perlu. normal aja ya? Kembali ke normal aja. Karena tadi kita udah setting. Nah, terus tambahan satu lagi nih, Mas. Biasanya Iya. kalau untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, itu kan nggak seperti ini toh seharusnya. Bab 1 Di, pendahuluan. Harusnya iya, di pendahuluannya kan di bawahnya. bawah toh. Benar. Nah, kalau kita klik enter, Mas, Iya. di navigation pane itu Kok akan munculnya seperti ini. Bab 1, bawahnya pendahuluan. diri sendiri gitu ya, Mbak? Sendiri-sendiri. Padahal nggak harusnya seperti itu. Oh. Caranya dihapus dulu kan, kita tempel angka 1 dan huruf P-nya. Oke. Kemudian untuk memisahkan, caranya tekan Shift Enter, Mas. Shift Enter. Shift dan Enter. Oh iya ya. Dia gabung kembali kayak tadi awal bab 1 pendahuluannya. Betul. Di navigation-nya gabung ya. Ya, navigation-nya benar. Tapi di tulisannya bab 1, Tetap bawahnya berubah. pendahuluan. Gitu. Jangan lupa Shift Enter. Shift plus Enter. Supaya nggak merubah navigation pane-nya. Saya ulangi lagi untuk bab 2 ya. Iya. Saya rapatkan gini, terus Shift Enter. Nah, navigation pane-ku masih tetap kan? Iya, benar tetap. Bab 3 dihapus dulu. Bab 4 dihapus dulu, Shift Enter. Bab 5 daftar pustaka, begitu. Oke, siap. Begitu Mas Leonardo dan Mas satunya nggak ada namanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kita sudah selesai sih materinya semuanya, mulai dari awal sampai terakhir. Ya Mbak, sudah cukup kok. Baik kok. Udah bisa sampai akhir. Oke, Terima kasih banyak loh Mbak Nadia ya, buat latihannya.
Sama-sama dengan senang hati Mas bisa berbagi dengan teman-teman. Mungkin kalau Ya, dirasa materinya sangat bermanfaat bisa digetuk tularkan ke teman-teman yang lain ya supaya ya Mbak. ikut Siap-siap. di kelas-kelas kita selanjutnya biar rame gitu. Mungkin ini sepi karena lagi UTS mungkin ya. Iya, kayaknya UTS. Tadi saya kira ya ada 30 orang kayak kemarin dulu pertemuan yang sebelumnya kan sekitar segitu, nggak salah 20-an lah sekitar segitu. Iya. Yang tadi masuk kok tinggal 5 orang. Saya kira Iya, terlambat. benar. Iya. Kalau Mendeley kemarin memang rame sih Mas. Iya Karena benar. mungkin ini barengan sama UTS itu mungkin ya. Iya kemungkinan. Terus yang itu apa namanya jadwal yang waktu di apa namanya yang UTBK yang nggak jadi itu human research ya kalau nggak salah ya Mbak. Itu online research management Mas. Oh iya, itu nggak jadi diadakan atau bagaimana Mbak nanti? Iya, karena sudah terjadwalnya kan tanggal kemarin tanggal 13 ya. Itu kebetulan Iya. pas saya pengawas UTBK, Mas. Nah, Ya. jadi ya terpaksa saya off-kan dulu untuk yang materi itu. Nah, minggu depan kan ada UTBK lagi. Iya. Kalau jadwal saya ada di hari Selasa lagi, ya terpaksa kanvanya saya off-kan lagi. Wah, sayang emang. Soalnya kalau tuker kan malah ribet tuh nanti Mas, tuker-tuker temen yang lain gitu. Oh iya, benar-benar. Tapi nggak apa-apa, kita itu akan ada 4 materi ini terus di bulan-bulan berikutnya kok Mas. Jadi nggak usah khawatir. Oke Mbak, siap-siap Mbak. Yang penting pantau terus aja Pantengin informasi-informasi yang ada di Instagram. Sudah berteman toh dengan kita? Sudah dong Mbak pastinya. Sip, mantap. Nah itu update-update informasinya ada di situ. Kalau dirasa pengen ngulangi materi yang sama, gitu nggak apa-apa sih, boleh aja. Terbuka kok untuk kalian mahasiswa FIB. Oke Mbak, siap-siap. Aku tadi telat, ikutnya telat. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti saya kirim ya linknya sekalian sama e-sertifikatnya. Sudah ngisi daftar hadir belum? Sudah sepertinya ya. Oke, saya sudah ya, berarti sudah bisa saya akhiri. Sudah Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Leonardo dan satunya alumni ya. Semoga sukses, lancar semuanya, dan bermanfaat ilmunya. Jangan lupa, harus dipakai terus ya ilmunya, jangan sampai lupa. Gitu. Harapannya ke depan sudah nggak pakai manual lagi ya, daftar isinya. Iya Mbak, benar Mbak. Oke, siap sebentar saya stop share karena tadi sudah foto bareng, daftar hadirnya juga sudah diisi. Nanti kasih saya waktu ya untuk buat e-sertifikatnya, saya kasih namanya kalian semuanya. Oh ya, oke siap Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih sudah bergabung sampai selesai, mengikuti sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan atau kurang berkenannya. Sampai jumpa di kelas-kelas kami berikutnya. Salam sehat selalu teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Yes.